Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau mencoba unboxing, review dan instalasi tenda Flytop Mount 2 kapasitas 2 orang. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya memilih tenda ini, karena speknya tahan terhadap cuaca ekstrim dan harga serta berat. Ini paket baru nyampe, kita buka dapat apa aja dalam pembelian. Satu bungkusan. Oh ini. Ini ada bungkusan kecil. Kayunya ini pasak. Ini ada bungkusan besar, kayaknya ini frame. Dan ini kayaknya bagian outer tenda. Dan ini bagian outer, ini bagian inner tenda. Jadi speknya tenda ini memiliki PU di angka untuk bagian luar 5000, untuk bagian dalam 3500, dan bagian bawahnya 5000. Jadi buat teman-teman yang masih bingung apa itu PU itu adalah ukuran curah hujan, dan curah hujan di Indonesia itu PU-nya di angka 2000. Jadi buat teman-teman yang memilih tenda yang tahan banting terhadap cuaca ekstrim, lebih baik di angka 2000 ke atas. Kemudian spek yang kedua, keunggulan yang kedua adalah tenda Flytop ini mempunyai frame alloy. Konon katanya frame alloy ini lebih tahan banting, lebih tahan patah dari badai dibanding dengan frame fiber, karbon fiber. Ini keunggulan kedua. Dan keunggulan lainnya, tenda ini memiliki berat 2 kg 300 gram. Dan alasan lainnya adalah harganya sekitar 56 ribuan atau sekitar 700 ribu kalau dikonversikan ke rupiah. Dan ini pasaknya juga alloy. Bentuknya ini standar kayak gini, ringan banget. Dapat tali ini juga webbing. Pasaknya ada 10 biji. Ini ketebalan ketebalan tenda ini 210 T. Untuk pastinya aku kurang tahu, pokoknya tertulis di deskripsi ketebalannya 210 T, dan ada bagian jaring-jaringnya di bagian inner tendanya. Oke, kita instalasi aja. Sebelumnya kita singkirin dulu. Dan enaknya untuk framenya ini udah satu bagian, mirip tenda-tenda Naturhead. Jadi kalau kita buru-buru, insya Allah tidak ada frame yang tertinggal. Saat perakitan, saat pelepasan, insya Allah nggak ada yang tertinggal. Ini satu frame gitu. Ini aku baru pertama nyoba instalasi ya, jadi kalau lama lumayan, tapi kayaknya ini cukup mudah, nggak terlalu susah juga. Nah, buat teman-teman kalau mau instalasi, usahakan dari tengah biar lebih gampang. Dan enaknya ini udah pakai ciplikan, jadi nggak merusak bagian tenda, karena ada tenda yang pakai sosoman dimasukin ke tenda gitu. Itu lebih gampang sobek kalau dalam keadaan buru-buru. Kalau yang ciplikan kayak gini enak lah, aman. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi kayak gini.
ada bagian kelambunya, cukup sedikit bagian kelambunya. Ini cukup ke atas, jadi tahan terhadap cipratan kalaupun ada hujan. Di sini juga ada kelambu segini. Ini cukup nyaman juga kalau dibawa ke pantai, nggak usah dipakai outer gitu. Ini bagian pintunya ada 2. Oke, kita coba masuk. Cukup lega. Coba ya, kapasitas 2 orang. Mantap. 1, 2, masih ada size sekitar 30 cm kalau diisi 2 orang. Kita coba ambil bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam di situ ada pocket 1 dan pocket satunya ada di sini. 2 ini cocok buat naruh HP. Di sini juga ada gantungan lampu. Ini kalau diisi 2 orang masih ada size 30 cm kayaknya. Ini PU-nya 3.500 yang bagian atas dan yang bagian bawah 5.000. PU-nya 5.000, di angka 5.000. Jadi cukup aman ya. Dan untuk sleting, ini untuk sleting ada 2, dalam dan ini bagian kelambu. Ini cocok juga kayaknya buat di pantai. Oke, kita pasang outer tendanya. Outer tendanya yang bagian luar PU-nya di angka 5.000. Ini frame-nya kayak Naturhack kayak gini. Satu rangkaian. Ini udah jadi karena ini di halaman rumah, jadi kita ganjel aja pakai batu gitu. Karena ini di halaman rumah, jadi kita nggak menggunakan pasak, kita pakai aja batu. Anggap aja ini pasaknya. Oke teman-teman, ini tampilannya. Ini tidak menggunakan pasak karena ini di dalam halaman rumah. Di halaman rumah jadi susah menggunakan pasak. Tuh pasak dan tali itunya. Tampilan luarnya kayak gini. Kita cari tahu kekurangannya. Kalau untuk bagian inner tenda, saya rasa tidak ada kekurangannya ya. Pocket 2, kapasitas 2 orang, tapi masih ada sisa size sekitar 30. Nah, kekurangannya tenda ini tidak mempunyai ventilasi di bagian sini, jadi kayaknya cukup pengap kalau dalam keadaan musim panas gitu, nggak ada ventilasi. Kedua, ini nggak ada buat pasaknya, adanya cuma 1. Jadi kalau ini nggak ada buat pasaknya, cuma 1. Jadi kalau banyak angin saat instalasi tenda kayaknya cukup merepotkan. Jadi ya mungkin pasaknya taruh di sini.
kalau nggak dikasih pasak atau nggak dikasih beban, kayaknya tenda akan terbang kalau perakitan di dalam keadaan angin yang gede gitu, angin yang cukup kenceng. Tapi untuk bentuknya ini segi 8, lebih tahan terhadap badai. Ini juga kayak gini, jadi badai dari manapun insya Allah aman. Jadi kekurangannya gitu ya, kekurangannya nggak ada gitu tenda apa aja. Jadi kekurangannya ada 2 ya, nggak ada buat udara yang masuk, dan ini bagian ininya, bagian bawahnya nggak ada buat pasaknya. Jadi paling kalau dalam keadaan angin gede, ntar kita ditindihin carrier atau dikasih pasak sementara. Dan untuk kelebihannya kayaknya lebih banyak, karena PU nya di angka 3.500 dan 5.000. Kemudian frame-nya alloy, beratnya cuma 2 kg 300 gram. Kemudian harganya sekitar 700.000 rupiah, lebih murah dibanding Naturhack. Kemudian apalagi ya, udah teman-teman, ntar kalau ada tambahan aku tambahin ke deskripsi kelebihan dan kekurangannya. Dan ini bagian talinya, tali pengencangnya. Ini cukup gampang untuk ngencenginnya, ada 4 pas itu, buat 4, buat pojok-pojok 4.